Martin Paes didaftarkan, materi pemain Garuda bikin iri lawan. Pelatih Liga 1 akui kecerdikan ketum PSSI Erick Thohir. STY sudah punya kunci arungi ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Simak informasi selengkapnya hanya di Gadis Bola. Sintayong tetap memupuk mimpi agar timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Ia ingin timnas Indonesia bisa bicara banyak. Pelatih asal Korea Selatan tersebut pun menargetkan tim merah putih untuk bisa menembus ronde keempat. Dirinya mengincar tiket Piala Dunia 2026 untuk timnas Indonesia melalui jalur play-off. Untuk itu, Sintayong berharap para penggemar juga terus mendukung sepenuhnya perjuangan skuad Garuda. Selain itu, Sintayong meminta para pemain untuk yakin bisa mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu mencapai Piala Dunia 2026. Pelatih asal Korea Selatan itu menyebut pencapaian di Piala Asia U23 2024 kemarin bisa menjadi motivasi pihak bekerja keras. Sintayong yakin jika semua pihak bekerja keras, maka timnas Indonesia bisa mencapai Piala Dunia. PSSI telah mengkonfirmasi bahwa Martin Paes memenangi sidang Court of Arbitration for Sport atau JAS FIFA pada Minggu 18 Agustus. Kiper FC Dallas itu pun langsung didaftarkan untuk membela timnas Indonesia. Ini berarti kiper berusia 26 tahun itu bisa membela timnas Indonesia dalam melawan Arab Saudi dan Australia. Tentu kehadiran Martin Paes akan menambah kuat penjaga gawang timnas Indonesia. Apalagi sebelumnya sudah ada Hernando Ari. Adapun Sintayong sendiri akan memanggil 26 pemain ke skuad Garuda dan akan berkumpul pada 29 Agustus. FC Dordrecht menjamu ADO Den Haag dalam laga pekan kedua RC Divisi atau kasta kedua Liga Belanda, yakni di GN Bosch Stadion pada Sabtu malam. Dalam pertandingan ini, ada dua pemain yang masih berhubungan dengan Indonesia bermain. Mereka adalah Rafael Struijk, striker timnas Indonesia yang membela ADO Den Haag. Ada juga Maurice Mohinoke, calon pemain yang akan dinaturalisasi Indonesia yang bermain untuk FC Dordrecht. Rafael Struijk kembali diturunkan sebagai starter oleh sang pelatih Deji Kalezic dalam laga ini. Sementara Maurice Mohinoke mengawali laga dari bangku cadangan. Hinoke yang pernah tampil bersama timnas U20 Indonesia di Toulon Cup 2024 ini kembali memamerkan aksi eksplosifnya di sisi kiri penyerangan. Duel Hinoke versus Rafael Struijk juga tak terelakkan dan sempat terjadi di lapangan. Masuknya Hinoke membawa perubahan berarti untuk Dordrecht. Hadirnya Martin Paes membuat penggemar sepak bola Indonesia bersuka cita, sebab kekuatan di lini belakang akan bertambah dan Enrandos Ari Sutariadi serta kolega bisa menyerap ilmu darinya. Akan tetapi hadirnya Paes serapanya juga ditanggapi oleh masyarakat Malaysia. Mereka iri sebab timnas Indonesia tambah kuat, sedangkan Harimau Malaya masih saja memakai pemain-pemain grece. Jika dibandingkan, timnas Indonesia memang belakangan ini memakai pemain-pemain keturunan hasil naturalisasi. Namun mereka merumput di Eropa atau luar negeri kendati bukan pada kasta teratas. Sebaliknya, hampir sebagian besar pemain naturalisasi atau keturunan di skuad timnas Malaysia bermain di liga lokal mereka. Hal itu bisa terlihat dari kekuatan negeri jiran pada Piala Asia 2023 kemarin. Pelatih Persis Solo Milo Mirseslija kini sudah tak bisa menahan pemainnya yang mendapatkan panggilan membela timnas Indonesia di berbagai kelompok usia. Pasalnya sudah terjadi kesepakatan bersama sebelum dari Liga 1 2024-2025 bergulir dan sudah tertuang dalam kontrak yang telah ia tanda tangani. Satu di antaranya, pemain muda Persis Solo Arkan Kakak pun terpaksa absen pada awal musim dari Liga 1 kali ini. Pasalnya dia masuk ke daftar 32 pemain yang dipanggil Indra Syafri untuk mengikuti pemusatan latihan timnas Indonesia U20. Padahal sejatinya, Milo sudah sempat meminta izin PSSI agar bisa menggunakan tenaga kakak. Namun karena kesepakatan tersebut dia tak bisa berbuat banyak dan harus merelakan kepergian pemain 16 tahun itu. Juru taktik asal Bosnia-Herzegovina itu pun menyinggung soal polemik musim lalu yang juga mewarnai pemanggilan pemain. Namun hal tersebut pun sudah diantisipasi oleh PSSI. Milo menyebut ketum PSSI Erick Thohir mengambil langkah yang cerdas.
China dan Indonesia akan berada satu grup dalam fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain dua negara tersebut ada juga Jepang, Australia, Arab Saudi, dan Bahrain yang juga bakal bersaing. Jelang pertandingan ini, media Cina mengumbar ambisi besar tim nasional mereka yang ingin mengalahkan timnas Indonesia. Disebutkan oleh Sohu, Cina bakal mengupayakan tiket ke Piala Dunia dengan meraih kemenangan saat menghadapi Indonesia yang dianggap sebagai tim terlemah. Niat Cina meraup kemenangan kandang dan tandang melawan Indonesia berlandaskan fakta rekor pertemuan. Sohu menyebut Cina sudah mencatatkan laga tanpa kekalahan melawan Indonesia sepanjang 23 tahun. Sementara hal lain yang membuat media Cina optimis dengan performa tim naga adalah keberadaan striker Wu Lei. Salah satu pemain senior itu tampil produktif dalam kompetisi lokal Liga Super Cina. Cina sendiri akan menjamu Indonesia pada 15 Oktober 2024. Sementara skuad Garuda bakal menjadi tuan rumah dan menghadapi kesebelasan dari Asia Timur itu pada 5 Juni 2025. Sintayong membeberkan alasannya bersedia memperpanjang kontraknya bersama timnas Indonesia. Padahal bersamaan, Sintayong mengaku bahwa dirinya mendapatkan banyak tawaran dari tim lain selama proses perpanjangan kontrak. Meski begitu, dirinya tetap percaya untuk bisa mengembangkan sepak bola tanah air adalah berkat komunikasi intens dengan Erick Thohir selaku ketum PSSI. Sintayong pun tidak mau mengkhianati kepercayaan masyarakat Indonesia kepada dirinya. Meski ada banyak tawaran dari tim lain dengan nilai yang lebih baik. Bagi pelatih Sintayong, filosofi yang dipegang teguh adalah tidak mengkhianati kepercayaan orang lain. Sintayong juga tak mau meninggalkan pekerjaannya di timnas Indonesia yang mulai membuahkan hasil. Pelatih berusia 53 tahun ini pun sudah menganggap para pemain seperti anaknya sendiri. Sejumlah pemain keturunan Indonesia terus ramai dikaitkan dengan skuad Garuda saat ini. Mereka ramai disebut bakal dinaturalisasi guna membuat timnas Indonesia makin garang. Salah satu pemain yang paling diburu Sintayong saat ini adalah seorang striker. Dan pemain yang dimaksud yang akan dinaturalisasi adalah Mauro Zylstra. Diketahui ia merupakan pemain berdarah Indonesia Belanda. Kepada Yusa Nugraha, sang pemain pun memberikan kabar baik bahwa dirinya mengaku sudah mengirimkan berkas yang diperlukan untuk menjalani proses naturalisasi. Kini striker berusia 19 tahun itu pun tengah menunggu kabar kapan dirinya bisa terbang ke Indonesia untuk merampungkan proses alih warga negara. Mauro Zylstra sendiri kini membela klub Belanda yakni FC Volendam. Sebelumnya, dia membela NEC Nijmegen U21 pada musim lalu. Statistik striker muda itu pun cukup mentereng. Mauro Zylstra bisa mencetak 9 gol dan 19 pertandingan bersama NEC Nijmegen U21 di sepanjang musim 2023-2024. Kini menarik menantikan kelanjutan proses naturalisasinya. Timnas U20 Indonesia saat ini tengah mempersiapkan diri untuk menghadapi turnamen Seoul Earth on Ice Cup 2024. Misal Hamzah mengatakan bahwa tim telah menjalani latihan fisik dan beberapa sesi taktik. Dalam latihan timnas U20 Indonesia yang bergulir di Stadion Madia Senayan, Jakarta pada Sabtu 17 Agustus, mereka juga telah menggelar gym internal. Pemain keturunan Sudan tersebut mengaku bahwa gym internal berjalan dengan lancar dan tidak ada masalah. Hal ini karena para pemain berada dalam kondisi yang bagus. Masal Hamzah sendiri dan kawan-kawan dijadwalkan bakal bertolak ke Korea Selatan pada 20 Agustus mendatang. Mereka akan menjalani TC di negeri Ginseng terlebih dahulu. Untuk diketahui, Garuda Nusantara pun akan menghadapi Argentina, Korea Selatan, serta Thailand. Meski begitu, Masal mengaku bahwa tim siap menghadapi siapapun lawannya nanti. Dia tak gentar siapapun yang akan dihadapi Garuda Nusantara. Menurut pemain PSBS pihak itu, dia akan bekerja keras menampilkan yang terbaik selama beraksi di ajang Seoul Earth on Ice Cup 2024.